Assalamualaikum sadayana. Attention, perhatian. Satu aja nonton video iya, hayu atuh cuang subscribe eta nu aya di handap nu warna beureum. Da subscribe teh gratis tis teu mayar. Sok atuh nya dihitung 1 2 3. Hatur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, balik lagi bersama saya Putri Gaida Safa Salsabila. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 6. Di video kali ini seperti biasa, saya bakal bikin video presentasi mata kuliah Telaah Bahasa Arab Madrasah Aliyah yang diampu oleh Bapak Hasan Saifullah. Dan untuk kali ini saya akan membahas materi tentang kedudukan, tujuan, ruang lingkup pelajaran Bahasa Arab Madrasah Aliyah, alokasi waktu, dan beban belajar Bahasa Arab Madrasah Aliyah menurut kurikulum 2013 atau bisa disebut juga dengan Kurtilas. Dalam pelaksanaannya, pelajaran Bahasa Arab ini tidak hanya diajarkan di pondok-pondok pesantren saja, akan tetapi sudah dikembangkan dalam lembaga pendidikan formal. Bahkan dicantumkan dalam mata pelajaran tersendiri loh, khususnya pada sekolah madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, dan juga perguruan tinggi loh. Langsung saja, yang pertama saya bakal membahas tentang kedudukan bahasa Arab. Bahasa Arab merupakan mata pelajaran yang mengembangkan keterampilan komunikasi lisan maupun tulisan yang digunakan untuk memahami dan mengungkapkan informasi, pikiran, perasaan, serta mengembangkan ilmu pengetahuan agama, pengetahuan umum, dan sosial budaya. Pelajaran bahasa Arab yang diajarkan di sekolah-sekolah itu berfungsi sebagai bahasa agama dan ilmu pengetahuan. Untuk itu, bahasa Arab di sekolah dipersiapkan untuk pencapaian kompetensi dasar, yaitu yang mencakup 4 keterampilan, yaitu mendengar atau maharatul istima', berbicara atau maharatul kalam, membaca atau maharatul qiraah, dan yang terakhir menulis atau maharatul kitabah. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai tujuan pelajaran bahasa Arab. Tujuan pelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah sendiri adalah yang pertama, untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Arab baik secara lisan maupun tulisan yang mencakup 4 keterampilan, yaitu istima', kalam, qiraah, dan kitabah. Dan yang kedua, menumbuhkan kesadaran bahwa bahasa Arab itu penting atau pentingnya bahasa Arab sebagai salah satu bahasa asing untuk menjadi alat utama dalam belajar, khususnya dalam mengkaji sumber-sumber ajaran Islam. Dan yang ketiga, mengembangkan pemahaman antara bahasa dan budaya serta memperluas cakrawala budaya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai ruang lingkup pelajaran bahasa Arab. Ruang lingkup kelompok mata pelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah. Jika dilihat dari standar kompetensi inti dan kompetensi dasar termuat dalam kurikulum bahasa Arab, maka dapat dijabarkan sebagai berikut. Pada kelas 10 semester 1 memuat materi tentang tema perkenalan dan keluarga. Adapun struktur kalimat yang dipelajari adalah tentang nakirah dan ma'rifah untuk tema 1 dan mubtada khobar untuk tema 2, dan begitu pula seterusnya. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai alokasi waktu mata pelajaran bahasa Arab dalam struktur kurikulum 2013. Dalam tabel struktur Madrasah Aliyah penggunaan kurikulum 2013 terdapat pengelompokan mata pelajaran yang dikelompokkan menjadi kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Kelompok A dan kelompok B merupakan mata pelajaran yang wajib, sedangkan kelompok C yaitu mata pelajaran peminatan. Yang termasuk dalam mata pelajaran kelompok A itu antara lain seperti pendidikan agama Islam yang terdiri atas Quran hadis, akidah akhlak, fikih, SKI, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa Arab, matematika, sejarah Indonesia, dan bahasa Inggris. Adapun mata pelajaran kelompok B yaitu seperti seni budaya,
Penjaskes, karya, dan kewirausahaan. Sedangkan untuk mata pelajaran kelompok C yaitu sesuai peminatan masing-masing mahasiswa. Seperti yang kita lihat pada tabel struktur kurikulum MA, peminatan matematika dan ilmu alam atau MIPA, ada kelompok belajar A, kelompok B, dan kelompok C. Di situ juga ada jumlah jam kelompok A dan P dihitung per minggu. Dan untuk kelompok C atau peminatan, yaitu ada 4 mata pelajaran, matematika, biologi, fisika, dan kimia. Dan pada tabel struktur kurikulum untuk peminatan IIS atau ilmu-ilmu sosial adalah sebagai berikut. Ada mata pelajaran kelompok A dan kelompok B itu sama seperti yang MIPA, tapi yang dibedakan di sini adalah untuk kelompok C atau peminatannya, yaitu ada pelajaran geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Itu untuk peminatan ilmu-ilmu sosial. Dan pada tabel struktur kurikulum MA peminatan ilmu bahasa dan budaya, untuk kelompok A dan kelompok B itu sama seperti peminatan MIPA ataupun IIS. Dan yang membedakan hanya pada kelompok C, yaitu ada mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, Bahasa dan Sastra Inggris, Bahasa dan Sastra Asing lainnya, dan yang terakhir adalah Antropologi. Dan pembahasan yang terakhir adalah tentang beban belajar mata pelajaran Bahasa Arab di Madrasah Aliyah. Beban belajar merupakan seluruh kegiatan yang harus diikuti oleh peserta didik dalam 1 minggu, 1 semester, dan 1 tahun pelajaran. Keterangan sebagai berikut. Untuk beban belajar di SMA atau Madrasah Aliyah dinyatakan dalam jam pembelajaran per minggu. Untuk beban belajar 1 minggu di kelas 10 adalah 42 jam pembelajaran. Dan untuk beban belajar 1 minggu di kelas 11 dan kelas 12 adalah 44 jam pembelajaran. Dan durasi setiap 1 jam pembelajaran adalah 45 menit. Untuk beban belajar di kelas 10, 11, dan 12 dalam 1 semester paling sedikit adalah 18 minggu dan paling banyak adalah 20 minggu. Untuk beban belajar di kelas 12 pada semester ganjil paling sedikit 18 minggu dan paling banyak itu 20 minggu. Untuk beban belajar di kelas 12 pada semester genap paling sedikit adalah 14 minggu dan paling banyak adalah 16 minggu. Dan beban belajar dalam 1 tahun pelajaran paling sedikit adalah 36 minggu dan paling banyak adalah 40 minggu. Setiap kesatuan pendidikan boleh saja menambahkan jam pelajaran per minggu berdasarkan pertimbangan kebutuhan belajar dan peserta didik atau kebutuhan akademik, sosial budaya, dan faktor lain yang dianggap penting. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.